bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang banyak berkata kepada Yesus, "Tanda apa yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apa yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Kulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, baik bacaan pertama maupun bacaan Injil mengajak kita untuk melihat suatu peristiwa bukan hanya dalam permukaan. Kita harus melihat apa yang tidak terlihat. Bukan bicara mengenai yang spiritual, yang mengenai roh-roh, tetapi ada makna yang tersirat dalam sebuah peristiwa, dalam sebuah kejadian yang tidak enak, yaitu Stefanus yang dianiaya, ataupun kejadian di masa lalu ketika bangsa Israel menerima roti mana dari surga. Khususnya dalam bacaan Injil, bangsa Israel hanya melihat peristiwa roti yang turun untuk mereka hanya sekedar kebutuhan materi ekonomis. Pun pula orang-orang yang menantikan Yesus datang setelah peristiwa penggandaan roti, yang minta dia menjadi raja dan seterusnya. Ada makna, ada sesuatu yang dapat kita ambil dari peristiwa ini. Kalau kita sedikit menggeser pola pikir kita hanya sekedar materi dan kebutuhan. Yang dimaksudkan Yesus bukanlah semata-mata bangsa Israel kenyang kemudian melanjutkan perjalanan, tetapi bagaimana penyertaan Tuhan selama 40 tahun. Yang dimaksud oleh Yesus bukanlah mereka kenyang setelah mendapatkan rezeki 5 roti dan 2 ikan, tetapi bagaimana mereka dapat melihat Yesuslah sebenarnya roti yang sejati. Bukanlah kesedihan, kecemasan, ataupun ketakutan yang ingin disampaikan oleh virus corona COVID-19, tetapi bagaimana kita bisa melihat harapan yang ada di situ. Bagaimana kita dari latar belakang yang berbeda, agama yang berbeda, suku bangsa yang berbeda mengalaminya dan bersama-sama menghadapinya. COVID-19 tidak pandang bulu, tidak pandang kamu pejabat, kamu tukang sampah, kamu tukang becak, atau kamu presiden. Dia akan menyerang siapa saja yang memang tidak hidup bersih, yang masih bersentuhan, yang masih berdempet-dempetan. Protokol kesehatan yang diberikan bukanlah suatu yang kalau kita secara materi melihatnya larangan yang membuat kita tidak bisa berinteraksi. Tetapi bagaimana protokol ini, marilah kita lihat sesuatu
makna di dalamnya. Dengan cara pandang kesehatan, dengan tidak bersalaman, dengan mencuci tangan dan lain sebagainya, kita bisa memutus mata rantai COVID-19. Semoga pandemik ini mengajak kita untuk semakin tajam memaknai peristiwa dalam hidup kita, bukan hanya di dalam permukaan, bukan hanya memaknai secara materinya saja, tetapi makna yang ada di dalamnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur atas Tuhan kami Yesus Kristus